Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milhatun, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 6B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kajian Kitab Tafsir Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Maimun, MA, MSI. Pemikiran metode tafsir Kiai Haji Raden Muhammad Adnan dengan kerangka analisis metodologis menurut Islah Gusmian dalam studi kitab Al-Quran Al-Karim Tafsir Al-Quran Bahasa Jawi. Kiai Haji Raden Muhammad Adnan dilahirkan di sebuah kampung di tengah-tengah kota Surakarta, Jawa Tengah pada 6 Ramadan 1306 Hijriah atau bertepatan dengan 16 Mei 1889 Masehi. Ayahnya Kiai Kanjeng Raden Tumenggung Penghulu Tafsir Anom kelima, kemudian lebih dikenal dengan sebutan Penghulu Tafsir Anom, merupakan seorang ulama bangsawan sebagai abdi dalem Keraton Kesunanan Surakarta. Semasa kecil, Muhammad Adnan mempelajari ilmu agama di Madrasah Manbaul Ulum, yang mana sang ayah tercatat sebagai salah satu pengurusnya. Di Madrasah Manbaul Ulum, Muhammad Adnan mempelajari ilmu fikih, tafsir Al-Quran, hadis, ilmu kalam, nahwu, shoroh, serta ilmu falak. Muhammad Adnan belajar kepada para kiai seperti Kiai Ketib Arum, Kiai Fadil, Kiai Bagus Abdul Khatam, Kiai Muhammad Nawawi, Kiai Bagus Arafah, Kiai Muhammad Idris, Kiai Fakhrur Razi, Kiai Ilyas, dan beberapa kiai lainnya. Di Madrasah Manbaul Ulum, Muhammad Adnan menamatkan pendidikannya dengan mendapatkan Syahadah Islamiyah nomor 1. Pada usia 13 tahun, Muhammad Adnan melanjutkan belajarnya untuk memperdalam ilmu agama ke beberapa pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di antaranya Pondok Pesantren Mangunsari, Pondok Pesantren Mojosari, Pondok Pesantren Termas Pacitan. Seusai dari Termas, Muhammad Adnan kembali ke Surakarta dan berguru kepada Kiai Idris di Pondok Pesantren Jamsaren. Karya-karya Muhammad Adnan. Muhammad Adnan memiliki beberapa karya, di antaranya Tafsir Al-Quran Suci Bahasa Jawi, Hidayatul Islam, buku Tuntunan Iman dan Islam, buku Peringatan Hari-Hari Besar Islam, buku Ilmu Fikih dan Usulnya, Siyasah dan Ibadah, Risalah Asy-Syiqaq, Ta'yidul Islam, dan Mutiara Hikmah. Dalam muqaddimah yang dituliskan dalam Tafsir Al-Quran Suci Bahasa Jawi, Muhammad Adnan menyinggung sedikit terkait beberapa tafsir yang pernah dilahirkan oleh para ulama Nusantara, seperti Tafsir Al-Munir, Tafsir Tarjuman Al-Mustafid, dan Tafsir Faidur Rahman. Selain itu juga disebutkan terjemah Al-Quran berbahasa Jawa yang dihimpun oleh Perkumpulan Mardi Kintaka di Surakarta. Penyebutan periodisasi singkat terkait perkembangan tafsir Al-Quran di Nusantara oleh Kiai Haji Raden Muhammad Adnan tersebut disimpulkan sebagai salah satu motivasi dituliskannya tafsir ini. Dari penjelasan Muhammad Adnan ini, kemudian dapat disimpulkan bahwa kemungkinan hal utama yang melatar belakangi ditulisnya tafsir ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa umumnya dan masyarakat daerah Surakarta khususnya untuk memahami dan menelaah makna yang terkandung dalam Al-Quran yang berbahasa Arab, dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami serta meresapi makna yang terkandung di dalamnya. Tafsir Al-Quran Suci Bahasa Jawi karya Muhammad Adnan termasuk dalam jenis tafsir yang menggunakan sistematika penyajian runtut
di mana tafsir ini disusun lengkap 30 juz dengan rangkaian penyajian yang urutan surah yang terdapat dalam Mushaf Utsmani. Adapun gambaran sistematika penyajian tafsir Al-Quran Suci Bahasa Jawi secara keseluruhan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pembukaan tafsir, isi, dan lampiran pelengkap. Kitab tafsir bahasa Jawi mengacu pada bentuk penyajian secara global. Dalam artian, penjelasan yang diberikan dalam tafsir cukup singkat dan global, dan lebih menitik beratkan pada inti dan maksud dari ayat-ayat Al-Quran yang dikaji. Bentuk penyajian global ini diidentifikasi melalui model analisis tafsir yang digunakan hanya menampilkan bagian terjemah dan hanya sesekali menyebutkan asbab an-nuzulnya, serta kurang banyaknya elaborasi atas kata-kata kunci di suatu konteks ayat. Terkait bentuk gaya bahasa yang digunakan oleh tafsir yang ditulis oleh para ulama di Jawa terdapat 2 bentuk. Pertama, gaya bahasa kolom, yang merupakan gaya penulisan tafsir dengan memakai kalimat yang pendek, lugas, dan tegas. Gaya bahasa ini biasanya memilih diksi melalui proses yang serius dan akurat, sehingga diksi-diksi yang dipilih dapat digunakan secara tepat. Selain gaya bahasa kolom, gaya bahasa penulisan populer juga digunakan dalam menuliskan tafsir berbahasa Jawa. Kalimat yang biasa digunakan gaya bahasa populer ialah sederhana dan mudah. Gaya bahasa ini memiliki karakteristik yang terasa enak, ringan, dan kalimatnya mudah dipahami. Tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ulama di Jawa cenderung menggunakan bentuk penulisan non-ilmiah, dalam arti tidak menggunakan kaidah penulisan ilmiah yang mensyaratkan adanya footnote dalam memberikan penjelasan atas literatur yang dirujuk secara lengkap, seperti menyertakan judul buku, tempat, tahun, penerbit, serta nomor halaman buku, karena tafsir yang dituliskan menggunakan bentuk ilmiah. Tafsir Al-Quran Suci Bahasa Jawi merupakan tafsir Al-Quran berbahasa Jawa yang menggunakan metode penafsiran ijmali atau global, yakni menjelaskan ayat secara singkat dan global, serta tidak sering memberikan keterangan dalam menjelaskan suatu ayat. Pada penafsirannya menggunakan kalimat yang praktis dan mudah dipahami. Dari segi corak, sekilas tampak bahwa tafsir ini tidak mengacu pada corak tertentu atau bersifat umum. Artinya, tidak ada corak yang dominan yang menjadi ciri khusus dalam tafsir ini. Semuanya menggunakan pemahaman ayat secara netral tanpa membawa pesan khusus, seperti akidah, fikih, maupun tasawuf. Akan tetapi, jika dilihat dari bahasa yang digunakan untuk memberikan makna pada ayat-ayat Al-Quran, tafsir Al-Quran Suci Bahasa Jawi dapat dikatakan sebagai tafsir yang bercorak al-adabi ijtimai, yaitu tafsir yang menjelaskan ungkapan-ungkapan Al-Quran secara teliti, kemudian menjelaskan makna yang dimaksud oleh Al-Quran dengan gaya bahasa yang menarik. Dan pada langkah-langkah berikutnya, mufasir menghubungkan nas-nas Al-Quran yang tengah dikaji dengan realitas sosial dan sistem budaya yang ada. Hal ini dapat dilihat dari beberapa budaya masyarakat Jawa yang dimasukkan oleh Kiai Haji Raden Muhammad Adnan dalam memberikan pemaknaan pada suatu ayat. Dalam hal yang berhubungan dengan Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai makhluk,
Tafsir Al-Quran Suci Bahasa Jawi menjelaskan kewajiban manusia yang hanya untuk menyembah kepadanya. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Pemaknaan pada surat Al-Isra yaitu lan pangeranira uga wis dawuh marang sira pangandikane he menungsa sira aja pada manembah kajaba marang Allah lan majibake beciki lan ngebakti marang wong tuwa loro luwih-luwih meneh menawa sira menangi anggone pikun wong tuanira loro utawa salah sijine sira aja ngucap hus lan sira aja nyulayani marang kekarepane wong tua kang ora luput serta ngucapa marang wong tuamu loro kanthi ucapan kang mulia lan ngresepake. Artinya, dan Tuhanmu juga telah memerintahkan kepadamu perintahnya, hai manusia, janganlah kamu menyembah kecuali kepada Allah dan diwajibkan berbuat baik serta berbakti kepada kedua orang tua. Terlebih lagi, jika kamu mengetahui kedua orang tuamu atau salah satunya telah pikun, kamu janganlah mengucapkan hus dan kamu janganlah menolak terhadap keinginan orang tua yang tidak salah, serta bicaralah kepada kedua orang tuamu dengan ucapan yang mulia dan menyenangkan perasaannya. Dapat dilihat bagaimana tafsir Al-Quran Suci Bahasa Jawi menjelaskan kewajiban manusia terhadap Tuhannya, yaitu menyembah hanya kepada Allah, yang mana penyembahan tersebut tidak memiliki alternatif kemungkinan makna yang lain.